kembali lagi di channel Partai E. Hari-hari ini Indonesia sedang disemarakkan oleh gejala politik dinasti. Secara sederhana, politik dinasti dimaknai sebagai kekuasaan politik yang diselenggarakan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dalam sistem politik demokratis. Tentu saja dengan cara-cara yang tidak fair. Fenomena ini terjadi di negara-negara yang kepemimpinannya cenderung diktator. Seperti yang terjadi pada Imelda Marcos di Filipina. Imelda adalah istri dari Presiden Ferdinand Marcos. Imelda menempati beberapa posisi penting dalam politik nasional. Hanya saja, dia tidak pernah menggantikan Marcos sebagai Presiden Filipina. Dalam negeri, contoh politik dinasti bisa dilihat semakin marak belakangan ini. Misalnya dalam partai politik, naiknya AHY Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Kaesang yang mendadak menjadi Ketua Umum PSI yang dianggap publik tidak lepas dari pengaruh ayah Kaesang, Presiden Jokowi. Juga Mbak Puan yang dianggap sebagai penerus kekuasaan Megawati Soekarnoputri di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan dalam penyelenggaraan kekuasaan nasional, hubungan kekerabatan antara Presiden Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia dianggap publik sebagai contoh paling fenomenal dari politik dinasti. Anehnya, dinasti politik adalah kenormalan baru dalam demokrasi Indonesia, kata kandidat Doktor Ilmu Politik Northwestern University, Yosko Nawas, dalam artikelnya di University of Melbourne pada 2020 lalu. Kemunculan dua versi dinasti politik antara Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono di satu sisi dan Megawati di sisi lain sebenarnya tidak ada yang berbeda. Hanya saja mereka mendorong anaknya ketika masih menjabat atau setelah lengser. Politik dinasti telah mencederai demokrasi. Para elit terkesan hanya mengincar kekuasaan dan kekuatan, mengamankan kekuasaan untuk keluarga dan kerabatnya. Demokrasi yang semestinya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa, ternyata direduksi menjadi pertarungan antar klan untuk merebut kekuasaan. Maka sejatinya mungkin demokrasi nyaris mati di negara ini.